Apa yang mau Jadi dibahas? tema kita hari ini apa, Han? Earning. Udut dan susu. Udah tes susu. Aduh. Aduh. Rokok dan Enggak lah. susu. Tapi Rok. kelihatan tapi kelihatan consumer tuh nggak ada yang punya sih. Iya, Kelihatan. Iya, makanya tadi masih sepi. gue Masih bilang, Vin, sepi. gue curiga tuh beberapa, gue Coba. ngomongnya kayak Insti, mungkin yang gede-gede ya, Insti atau Fun gitu. Kayaknya mereka hilang barang di consumer gitu loh. Gue aja Hmm. kemarin. Gue sih Gue aja lihat kemarin. dari flow. eh, gue Hmm. aja kemarin sempet pack buy beli apa? DMND Diamond. Iya. Naik Ya, nggak sih? hari ini ditarik naik. Gue jualan sih. Gue TP karena Oh, iya. karena itu kan tipis Dia, kan, Buset. dan iya tipis buat banget. Iya. mainan. Astaga Karena ekornya. Ekornya Ampun. itu loh. Ampun. Soalnya nih gue ulang tapi lagi. Gue makanya gue nggak tadi notice ya, ngajak-ngajak. Vin, Hmm. saham-saham consumer yang ada instinya kayak Cimori ya. Cimori kan hari ini keluar laporan keuangan. Ya, Seingat gue laporan keuangan cukup oke kan. ya. Nah malah sell on news. Jadi gue Hmm. rasa Hmm. yang udah punya itu mereka jualan, tapi yang Jualan. belum punya mereka beli, Ya, ya, ya. ya kan? Setuju, setuju. EPS-nya Cimori 76, year on kuartal sebelumnya 64. Iya. Ya. Favorit Terus kita susu terus gue ultra. susu ultra. Terus sama gue lihat HMSP, WIM itu juga mereka nggak ada barang sih, sama gudang garam Iya, ya. itik juga naik kenceng, itik muara ya. Itik juga kencang. Gudang garam yang luar biasa ya. Nggak ada Iya, ekornya sama sekali tuh. nggak ada Hebat. ekor, full. Ya udah nggak banyak orang yang punya. Terus Iya. ini terus ini gue mencium mereka spek di AMRT. Hari Iya. ini YURX BK. Bukankah itu yang kita lakukan juga? Kemarin, Hmm. kemarin gue beli di bawah 2.000 lagi. Nyicil terus. Nah, jadi Iya. Tadi gue baru masuk lagi sih. Tadi gue hmm, hari ini baru masuk lagi karena baru ada duit. Terus di Inco juga. Inco bagus. MTech info. Inco. tuh ini gue nggak bisa baca notif ya. Nggak Saya nongol nggak ya, bisa Ci? baca komen. Terakhir komennya apa? Belum ada. WIRG sudah nggak ada story ya. Oh nggak ada, gue Bagaimana keluar dengan dulu. geng emas-emasan? Apakah akan flat mengikuti komoditas? Ya, Coba ulang. hilang lagi. Masuk lagi. Coba. Lanjut, Vin. Hilang deh. Lanjut, Vin. Apa? Mau bahas apa? Enggak, lu lihat. Tadi ada yang nanya. Oh, Hmm, mungkin lu mau bahas makro dikit, Vin? Atau ada perubahan? Nah, lu udah sering ngomong sih ya. makro ya. Hmm. Sebenarnya terakhir kan ya soal Donald Trump sama Xi Jinping itu kan yang baru hari ini terjadi kan. Which is Ya. sebenarnya gue udah bikin konten tersendiri gitu. Mungkin 1-2 minggu lalu waktu BTC kan diguyur habis-habisan. Ya. Gue bilang bahwa ya ini adalah kesempatan sebelum Xi Jinping sama Donald Trump pasti ketemu di Korea. Dan terbukti kan ketemu gitu di Korea kan. Ya. Dan memang sekarang kita ngelihat sih memang ada tendensi sell on news kemarin ya, karena memang BTC-nya udah naik duluan sebelum sebelum si Xi Jinping sama Donald Trump ketemu gitu. Kalau kita bicara dari segi, gue kan main di US juga ya Han, gue kan Ya. juga main di US ya. Dan memang di US itu kebanyakan yang naik itu tech company. Ya kebanyakan tuh kayak sekarang itu barusan ini kan muncul berita ya soal OpenAI kan mau IPO ya, $1 triliun ya kalau Iya, nggak salah. anjir. Ya, Anjir. nah, jadi Buset. memang sekarang itu kayak di Amerika itu OpenAI ini kayak setengah-setengah narasinya Pak WP gitu loh kalau di Iya. Indonesia. Ya. Jadi AMD kerja sama OpenAI, PayPal kerja sama OpenAI, jadi naik nggak karu-karuan gitu saham-sahamnya Heeh. semua gitu. Dan semua itu saham yang berkaitan dengan tech related company. Tapi memang kalau kita lihat yang consumer kayak di US gitu, kayaknya lagi berat gitu. Gue lihat tadi earningsnya Chipotle ya kalau nggak salah itu drop lumayan signifikan dan itu membuktikan bahwa consumer di sana juga lagi apa ya, lagi was-was juga, dan ini kan lagi shutdown ya, Ya. lagi shutdown ya US ya. ekonominya. Eh, dan itu membuat The Fed itu sudah mengambil keputusan, karena kalau lu lihat dari statementnya kemarin kan The Fed kan potong 25 bps kan.
Ya. Tapi dia bilang bahwa dia tidak bisa guarantee bahwa Desember there will be another cut karena datanya itu belum keluar. Mm-mm. Karena government shutdown itu kan. Ya. Jadi mereka masih mau lihat kira-kira datanya keluar tuh akan seperti apa. Dan perlu diingat juga bahwa ini kan banyak federal government di US itu kan juga banyak sekali pegawai-pegawai negeri mereka itu kan ibaratnya kerja tapi nggak dapat penghasilan gitu karena government shutdown kan. Nah Uh-uh. itu yang kita khawatirkan mungkin akan menjadi trigger yang lumayan lah untuk ekonomi dan takutnya itu berimbas panjang ke pasar saham dan segala macam gitu. Itu yang perlu kita waspadai lah. Meskipun belum tentu itu terjadi, tapi kita harus waspadai soal itu. Nah, kalau soal Indonesia, di kasusnya Indonesia memang agak unik ya, karena belakangan mungkin kita yang kita bisa bilang ya kita cukup early gitu ya Han. Waktu itu kita sempat bilang bahwa saham Konglo memang sudah overheat dan kita Ya. semua setuju bahwa memang saham Konglo ini kan sudah naik luar biasa ya dan Ya. kita memang rebalancing MSCI itu terakhir ada di bulan November tahun ini which is screeningnya itu sudah mulai dari Oktober gitu sekitar tanggal belasan sampai tanggal puluhan gitu tinggal tunggu announcement-nya di awal November. Nah setelah itu sebenarnya katalisnya apa gitu kan makanya kenapa setelah itu kita cukup radikal ya kayaknya melakukan rebalancing ke LQ45 gitu dan nggak main-main dari main cuan CDIA mainnya Unilever gitu kan jauh banget gitu ya kan mainnya Unilever sama Ultra Jaya gitu kan jadi ya turns out it's going well and harusnya mungkin kalau teman-teman yang fast enough ya untuk bisa adapt mungkin teman-teman juga dapat cuannya dari situ gitu. Mungkin kayak gitu sih soal makro. Dan gue notice satu hal ya. Kita udah hampir keseringan main saham-saham Konglo ya, which mean volatilitasnya sangat tinggi, naik turunnya kenceng banget. Nilai plusnya beberapa minggu ini ngumpulin consumer, istilahnya yang saham-saham yang bukan all ekonomi sih, all school, tapi yang memang biasanya dikumpulin sama ya saham-saham yang langganan ada insti sama fund-nya lah gitu. Itu gue ngerasa jauh lebih pede gitu loh ngumpulin barangnya gitu loh. Karena bisa diukur gitu loh. Karena menurut gue tuh bisa diukur dibanding misalnya kayak Konglo kan kita nggak pernah bisa ngukur kira-kira cara mereka beli itu gimana gitu kan. Kan kalau kayak Konglo kan mostly lebih ke drop dimakan naik lagi gitu. Nah sekarang kalau saham-saham yang katakan kita old school yang biasanya dimasukin sama insti sama fund itu lebih keukur gitu loh, tuh penurunannya tuh lebih keukur gitu loh. Jadi gue merasakan ketika gue buy itu gue lebih pede lah gitu untuk beli lebih banyak gitu loh. Ya. Gitu. Karena mungkin memang saham-saham ini kan sudah terdiskon banyak ya. Jadi memang itu juga yang gue pikir. Plus itu flow-nya juga. Ya itu juga jadi faktor ya. Dan memang mungkin kemarin gue juga sempat bikin konten soal obligasi. Yang obligasi itu sudah drop di bawah 6% yield-nya gitu. Dan sekarang kita kalau bicara soal saham big banks atau dividend play, itu mungkin bisa 9-10% sekarang gitu. Dengan kondisi mereka ya, kita bisa bilang tidak bagus-bagus banget, tapi at least itu sudah bisa mengkompensasi lah. At least earning yield-nya mereka itu sudah jauh lebih baik daripada bond yield sekarang gitu. Dan kalau kita bilang ya memang sekarang kan pilihannya memang dua ya. Satu, lu berani untuk lu invest di bonds yang mana bonds ini stable tapi tidak memberikan return yang cukup oke. Nah, sama satu lagi lu invest di saham yang sudah terdiskon banyak gitu. Terdiskon banyak tapi dividend yield-nya ya memang kita bisa bilang mungkin tahun ini earnings-nya masih belum begitu bagus, tapi at least ke depan proyeksinya itu akan lebih baik gitu. Nah, itu yang menjadi pilihan dan mungkin karena suku bunga juga dipotong juga ya. Ada di Indonesia kan juga mulai dipotong, US juga mulai dipotong. Nah, ada tendensi orang itu lari ke saham-saham big cap gitu. Mungkin menurut gua kayak gitu sih. Iya. Kalau Cinovi gimana sih? Menurut gue juga sama sih. Sebenarnya kan dari beberapa podcast kita yang lalu gitu ya, dari IG Live kita
Dari Eh, segmen yang Pak kita Purbaya. Iya, kita kan udah bilang ya, maksudnya kayak kita udah ngerasa kayak saham-saham Konglo ini udah overheat, udah Hmm. udah terlalu kepanasan lah naiknya ibaratnya gitu kan. Butuh kalau naik kan itu tuh Betul. Putus-putus. udah kesana enak. Tapi Putus-putus sih. halo tes putus-putus ya. Aduh Nah, sinyalnya udah, jelek. Ya, udah. udah aman. Sekarang udah. Oke, sekarang Ya. aman. Oke, Oke. tapi apakah sudah selesai berakhir? Menurut gue juga enggak. Cuman menurut gue ini momennya pasti dia istirahat dulu. Dan Hmm. beberapa konglonya juga lebih selektif aja gitu, nggak semua. Istirahat dulu sementara sampai next target goals berikutnya. Nah, Hmm. dalam masa nunggu ini biasanya ya ada beberapa yang pasti switching ke barang-barang yang fundamental dan karena memang udah kebanyakan udah di bawah semua kan. Iya Hmm. kan? Betul? Kayak fund atau reksadana yang memang cuma bisa beli LQ45 segala macam ya itu pasti waktunya mereka buat perform sekarang Ya. ini. Kan kita juga bilang waktu itu kan ya, waktu itu gue juga sempat pernah bilang kan, maksudnya Big Banks waktu yang pas di bawah-bawah banget tuh gue bilang ya mau beli Big Banks itu sebenarnya good momentum to buy Big Banks. Ya. Dan di hold sampai akhir tahun dengan ekspektasi result Q4-nya bagus, terus udah gitu target dividen gitu, pada ngejar dividen karena harganya udah di bawah banget, jadi dividennya jadi menarik ya kan. Ya. Ya, by the way guys, kalau mau nonton IG live kita ini nah podium, kita bakal record, kita bakal taruh di IG-nya nah.podium. Kita tinggal nonton. Yoi. Oke. Kita baca-baca dulu beberapa pertanyaannya. Si Fauji, Bang Kucing earningnya si Yahut. Oh iya dong. Oh. Gue aja portonya switching lumayan banyak ya. Kan gue juga Ya. biasanya cuma yang tadinya porto gue full rata-rata di barang-barangnya Konglo. Gue mulai Yes. switching gitu, ada Ultra Jaya, ada AMRT, ada Aces, Iya. ada BBYB gitu kan. Jadi udah mulai switching lah. Maksudnya balik lagi kita kan ngikutin Sebagai arus ya. trader. Kita kan sebagai trader tuh kita ngikutin arus gitu kan. Di mana yang lagi mulai ada arusnya, ada keramaian di situ ya kita adaptif aja, ikut aja gitu. Iya, betul. Betul Java, sekali. Ci, beli Java enggak? Gue jujur gue nggak main per ayam-ayaman Java sih, gue nggak beli iya. Java. Enggak, lagian Java kemarin kan udah lari duluan kan. Dan gue juga diledekin lagi, dan gue beli barang-barang itu katanya, iya SG kiamat nih kalau Cinobi mainnya udah begini. Nggak cocok gitu loh, Ci. Nggak cocok. Oke. Sekarang apa nih? Lanjut ya. Nih, dengar dari podcast Cicu Ai, sentimen Konglo sudah dipinggirkan dulu karena next rebalancing Mei tahun depan. Seperti itukah brosis? Iya, menurut gue bener, ya juga kan yang ini MSCI ini udah selesai kan, udah berakhir kan, ya kan, makanya pasti sementara switching dulu ke barang-barang yang sifatnya ya kita bilang muda lah, fundamental, IQ45 gitu kan. Kemarin kan ada sentimennya yang IQ45 kan, ada kayak saham Bumi, NCKL ya, Bumi, AMR, apa sih yang masuk? NCKL, iya itu mulai switching ke situ, dan maksudnya saham-saham yang berarti saham-saham Konglo yang belum berhasil masuk ke MSCI ini berarti kan targetnya next MSCI kan, next year berarti sementara waktu ya, berarti gua rasa sih pergerakannya bakalan sideways dulu sih, which is quite reasonable kan, yang beli dari di bawah waktu kemarin-kemarin itu udah beggar juga kan, kayak PTRO, Brand, Cuan itu naiknya udah banyak banget, pasti ada beberapa yang take profit lah. Cuman apakah itu maksudnya sudah berakhir masa Konglo terus udah gitu langsung berjatuhan, AMB negatif juga enggak. Iya. Nanti juga ada momentumnya, mereka akan main lagi sih menurut gua. Ya, betul. Ya, pasti akan bergantian lah, dan kita benar kata Cinovi tadi, kita sebagai trader kalau kalian mau jadi trader ya kalian juga harus berani switching gitu loh. Bahkan walaupun menurut gua yang namanya switching rotasi tuh nggak mudah ya, benar nggak? Iya. Kita udah terbiasa setahunan tuh main saham-saham Konglo terus, tiba-tiba sekarang kita switching ke consumer lagi. Consumer tuh udah
Berapa tahun nggak main? 3 tahun Apalagi ada gue, kali ya? apalagi Hmm. gue. Iya kan, Ci? 2018 terakhir. Iya, Hmm. performnya tahun 2018. Gila, itu udah berapa lama? Ya. Makanya nggak akan pernah nyangka gitu. Iya, tapi gue juga nggak sampai yang bersih jual buang Nggak semua pasti sih. ya. Kalau Cut gue sih, portion aja, kalau ya gue cut sih udah portion. bersih sih. Ya cut Bol, portion pindah ya. sebagian. Oke, kita lanjut. Eh, boleh tolong ulas saham HMSP? Nah, Vin, HMSP, saham-saham rokok. Sampai enak gua ngomongin Sampai enak. HMSP. Basically HMSP, ya kita kan ngomong ya bahwa saham consumer ini akan diuntungkan di zamannya Pak Purbaya. Itu sudah, ya Dari itu di awal. video podcast itu sudah dari 2 bulan lalu. Iya, Gitu. iya, Kita iya. ngomong. Iya. Gitu, bukan baru gitu. Bukan Ngomong baru. sudah dari 2 bulan lalu. Dan HMSP ini salah satu yang kita bisa bilang one of the ini ya, salah satu sektor yang menurut gua padat karya di mana pencapaian tenaga kerjanya cukup besar gitu. Dan Ya. dari awal memang gua cukup confident dengan dua saham rokok, yaitu HMSP dan WIM gitu, karena mereka berdua ini adalah sektor rokok yang banyak sigaret ketek tangan. Tapi dengan sekarang di 870, ya kayak HMSP sekarang itu ya nggak wise untuk kita beli sekarang. Ya, Karena harganya udah udah tinggi lah. Lagi di ya resist. karena harganya udah naik tinggi, satu. Yang kedua, ini kan juga mengantisipasi dari earnings tadi yang keluar ya, dan which is bagus gitu. Jadi gue bisa bilang itu yang menjadi salah satu hal yang bikin HMSP ini dapat flow gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Ya, betul. Oh, ICBP turun tuh kayaknya ICBP keluar ya dari MSCI Coba ya? gue lihat ya. Atau apa deh? Kayaknya ada ide keluar dari indeks apa gitu deh, Dia Indofood keluar ya? dari indeks bisnis 27. Bener ya? Terus Makanya dia turun sendiri consumer dibanding consumer yang lain. IDX 30 enggak ya. Oh, Akra itu keluar dari IDX 30, Ci. Makanya flow-nya agak gede. Oh, tapi Akra sih gue suka ya. Gue Iya. mulai lirik Akra sih. Lu liat broker summary-nya hari ini deh. Hari ini ya. Cuman gue lihat gini, tadi tadi yang live tuh gue ngomong sih. Kita lihat ya. Gue ngelihat saham-saham consumer yang gede, miskin kayak INDF, ICBP, bahkan KLBF. KLBF itu berapa ya? Coba cek ya. Itu KLBF cukup oke. Maksudnya kayak ICBP, INDF itu kan lumayan gede. Nah, itu saham-saham yang menurut gue tuh masih porsi fund-nya di atas tuh masih banyak gitu loh. Sehingga gue liatnya masih cukup ada outflow gitu. Tapi menurut gue udah nggak jauh sih lah. Mereka juga akan gerak sih. ICBP, INDF tuh kalian boleh watch, perhatiin, nyari ini yang bagus sih, posisi yang bagus. Itu nggak lama akan jalan, terutama INDF sih menurut gue. INDF-nya menarik daripada ICBP-nya ya. Ya, betul. Cuman secara volatilitas ICBP itu biasa lebih gesit. Lebih aktif. Lebih gesit. Karena INDF kan lebih mahal, lebih premium harganya. Iya. Itu sih yang gue lihat ya. Nih, pertanyaan makro. Apakah market Amerika Serikat, terutama Magnificent Seven, akan potensi pecah bubble dan akan mirip seperti bubble.com tahun 2000? Akan menjadi resiko tidak untuk market kita? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak sih. Kalau gue bilang yang sekarang menjadi concern gue itu bukan karena AI boom-nya sih. Karena AI boom-nya ya memang ada ini ya, memang valuasinya very stretch ya. Kalau kita bilang secara kinerja dan valuasi, memang valuasinya juga sudah murah gitu, terutama Magnificent Seven gitu. Tapi mungkin katalis negatif yang cukup besar yang kita perlu waspadai adalah potensi peningkatan inflasi akibat penurunan suku bunga gitu. Nah, itu yang kita mesti lihat gitu ya, karena memang ketika terjadi mungkin the Fed-nya nanti, kan masalahnya the Fed ini kan memotong suku bunga dikala dia nggak lihat data kan sebenarnya, karena government shutdown kan. Nah, ini apakah mereka akan kecepatan atau mereka akan kelambatan, itu yang kita masih belum tahu gitu, karena data CPI segala macam kemarin sempat ditunda juga gitu. Makanya
Ini yang masih kita menjadi concern dan takutnya dengan terjadi penurunan suku bunga saat ini dan kalau misalnya kita terjadinya, jadi sekarang itu kita itu mencari momen yang pas gitu antara tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat gitu. Iya. Karena kalau terlalu lambat, data unemployment-nya jelek, itu rungkat semua. Tapi Ya. kalau terlalu cepat, inflasinya balik naik lagi, spike up, suku bunga naik lagi kan gitu. Nah, itu juga another problem. Makanya kenapa sekarang itu lagi mereka itu the Fed itu lagi nyari balance ya gitu. Jangan sampai terlalu lambat dan jangan sampai terlalu cepat gitu. Makanya ini yang masih mungkin katalis negatif yang di depan mata itu sebenarnya gitu. Jadi itu yang kita mesti waspadai ya gitu, terutama di tahun depan Iya, gitu. iya. Tapi Dan gue lihat kalau kalian pelajari ya masa ada dot-com bubble ya sama sekarang tuh beda lah. Dot-com bubble tuh sesimpel lu ada perusahaan, lu punya website .com, udah Iya, udah bisa sahamnya akan buka. naik. Itu sangat beda banget sama yang Magnificent sekarang. betul. Magnificent Seven sekarang kan secara laporan keuangan bisnis perform. Ya. Nvidia segala macam, Apple kan perform kan. Ya. Betul. Jadi Dan beda banget. ya dan sekarang itu kan masalahnya kan semua orang is racing for AI segala macam gitu Iya. ya. Dan Ya. apa ya? Gue bisa bilang bahwa memang dengan adanya development in AI segala macam ada terjadi beberapa industri itu mengalami layoff kan. Kalau kita lihat kayak Amazon kemarin itu juga melayoff karyawannya segala macam kan. Itu mungkin is one part of mungkin ada replacement juga gitu dari human ke AI gitu. Dan mungkin bisa jadi membuat perusahaan itu makin lama makin efisien kan gitu. Nah, itu yang kita masih belum tahu apakah earnings yang terjadi di sekarang itu apakah atau valuasi yang sudah terjadi sekarang itu apakah bisa di project dengan earning yang sama gitu dengan valuasi sekarang gitu. Nah, itu yang mesti kita lihat juga dan sekarang itu Amrik itu lucu gitu karena katalisnya itu sebenarnya dua. Satu, orang mau lari dari bonds akhirnya masuk ke stock market. Yang kedua, banyak sekali narasi AI yang sangat hot di luar sana. Bahkan orang misalnya PayPal gitu ya. OpenAI bisa bayar pakai PayPal aja, PayPal-nya naik 20% gitu. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Makanya kayak itu ibaratnya kalau di Indonesia saham A di-relate dengan Konglo A, Konglo B ya itu persis gitu. Nah, Saham A diakuisisi sama Pak PP, udah langsung ya langsung terbang. kayak gitu. Ya, langsung terbang ya, kurang lebih kayak gitu. Padahal apakah beritanya itu very kita bisa bilang very very significant to the company ya? Mungkin jawabannya enggak gitu. Itu sih. Ya. Ini by the way laporan keuangan PANI sama CBDK bagus ya. CBDK bagus. PANI bagus, CBDK bagus. CBDK juga terus bagus. November dia mau RI kan, jadi kemungkinan sih gue rasa. Tapi kalau diperhatiin juga kan secara teknikal si PANI itu ranging ya, lagi ranging ya, 16.000 terus dia ke 13.000-an, masih lagi ranging begitu. Mungkin biasanya ya balik lagi tuh, mungkin menjelang RI-nya baru ditarik atau after that. Cuman gue rasa kenaikan rally-nya udah nggak bakal kayak dulu-dulu lagi lah gitu kan, karena kan memang udah tinggi, udah gede juga gitu, market cap-nya kan udah besar, dia mau market cap berapa lagi gitu. Cuman gue rasa ya besok bisa main itu. Yes, ya sentimen laporan keuangan sih. Iya. Ini cuman rame banget ya. Apa bisa dikejar? Pertanyaannya. Lihat IEP besok. Secara besok juga hari Jumat gitu kan. Yes. Kalau open gap up udah rally kenceng gitu ya agak susah sih nangkepin. Sekarang marketnya begitu soalnya. Efek AI Amrik ke industri di Indonesia ke bidang apa aja ya Coach? Gua rasa penetrasinya di Indonesia mungkin agak sedikit lebih lambat dibanding negara lain karena Indonesia terlalu besar dan ruang lingkupnya terlalu besar dan masyarakatnya masih sangat-sangat bervariasi gitu kan. Jadi mungkin penetrasinya nggak seperti itu. Tapi gue rasa yang paling kelihatan itu di dunia kedokteran ya, health ya. Gue rasa itu pasti mulai banyak yang pakai AI. Sama dunia entertain gue rasa juga, karena
gue lihat koko gue dan beberapa company teman-teman gue yang punya perusahaan gitu, mereka mulai menggunakan AI untuk kayak bikin iklan. Ya. Udah nggak terlalu pakai kayak talent Talent. gitu dan bikin itu karena kan prosesnya lebih lebih Hmm. lama dan lebih mahal costnya. Jadi mereka sekarang udah mulai kayak bikin iklan pakai AI, kayak gitu-gitu ya. Sama sifatnya yang lebih berhubungan sama daily daily using ya, yang masih simpel-simpel dulu ya. Ya. Iya. Kalau Hmm. karena gini, di Taiwan sendiri itu yang lagi berkembang itu nomor satu yang paling booming itu di bidang kesehatan kedokteran ya, di bidang Hmm. health, di bidang health itu yang paling udah terasa AI. Terus sama service, service itu kan karena menggunakan mostly menggunakan manusia gitu selama ini terutama di Indonesia tenaga kerja manusia ya. Nah, karena itu kan menimbulkan apa ada cost efficient, ada time efficient di situ ketika tergantikan mereka mulai menggunakan AI. Tapi Ya. balik lagi Indonesia itu kan gede banget ya, luas banget gitu. Orang-orang yang di daerah kan jadi belum tentu bisa secepat itu menggunakan AI. Dan justru Hmm. mungkin kemungkinan cost-nya lebih mahal gitu. Jadi mungkin lebih bertahap di Indonesia. Tapi bukan berarti kita lengah ya. Menurut kita harus juga beradaptasi dan waspada bahwa ya ini udah di depan mata gitu, udah di depan mata. Kita harus tahu cara menggunakannya, cara compete-nya gimana gitu supaya tetap Ya, ya, survive. ya. Nggak Hmm. bisa inilah. Di, Ya kita pun di mesti Taiwan adapt. di Taiwan TSMC itu lagi bangun banyak pabrik baru besar-besaran loh. Termasuk dia akhirnya SMC bakal buka di Vietnam juga. Taiwan. Oh. Iya, di Taiwan dan di Vietnam dan terakhir ada mau buka pabrik di US juga itu yang mau bikin apa super nano ya yang 0,01 atau 0,1 sorry kalau gue salah karena Oh. gue juga bukan ahli teknologi IT. tapi gue baca berita di Taiwan sekilas gitu jadi dan Taiwan ini sekarang ekonominya lagi bagus banget GDP Hmm. Taiwan itu udah ngalahin Jepang lagi Hmm. booming banget karena ya itu karena Ya. GDP-nya mostly disumbang dari TSMC. Hmm. Ya. Ya. Nice. Nice. Oke, kita coba cari Dan pertanyaan yang lain. Gimana, Vin? Lu mungkin ada tambahan atau lu mau enggak, ada gua ide? gua gua nggak ada nambahin sih, cuma lihat di XY-nya aja terbang hari ini. Oh, udah di atas 100 ya? 99,5, 99,6. Dikit lagi ya. Hmm. Ya, 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 US dollarnya ya. US dollar Eh, ya. ya, awas ya. Eh, Soalnya ya memang, aduh, gua itu khawatirnya satu sih. Dengan di XY segitu aja, US dollarnya aja nggak mau turun. Ya, Apalagi nanti naik di atas 100, gua nggak bisa bayangin sih. Eh, rupiahnya ya. Ya, rupiahnya. Soalnya kan BI aja nggak berani cut kan. BI Iya, ya, terakhir nggak nggak berani berani cut kan. cut. Ya, makanya itu yang jadi, ya Se- itu. Sedikit insight-nya buat for big banks sih kita udah bilang kan for big banks dari kayak waktu di bawah-bawah itu BBCA masih 7.300 ya apa tujuh Ya, ribu berapa Yap. ya kita bilang itu menarik buat di buy di collect sampai akhir tahun atau sampai window dressing karena dividennya bakalan oke. Terus udah gitu ya pasti tetap ada window dressing lah di saham-saham big banks gue rasa tapi em, untuk di hold sampai jangka panjang banget ya belum belum ya. belum, belum. Ya, Belum. sebagian untuk masih di tradingin lah. Tapi untuk di harga sekarang baru mau masuk, baru mau beli, Ya, sakit Jangan, gigi tunggu, juga. tunggu cicil, koreksi dulu lah. tunggu koreksi lah, tunggu koreksi boleh boleh buy, Nah, ini cicil bisa buy. menjawab pertanyaan kalian. Ko Arvin, kapan live bareng Sukor lagi? Mau serok bawah nih. Belum, Nah, belum. Berarti memang so far, semua sudah terkenal loh kalau lu lah bareng Sukor, berarti, IHSG koreksi dalam. berarti so far outlook-nya support masih bullish berarti. Iya, Belum. iya. Berarti belum. Kalau belum nyari lu. Belum nyari gua. Nanti kalau di 8274 ya kan IHSG terus IHSG di 8274 terus nggak berhasil break ke atas. Nah, itu gua dipanggil. Head and Ya, shoulder betul. itu. Head and Ya, shoulder. Head and ya, shoulder baru manggil ya. ya baru Oke. panggil. Gitu. Komoditi gimana, Ci? Komoditi apa maksudnya? Eh, Ya, pokoknya Emas, sekarang ini gold. kan kalau kita cerita kan, hmm, intinya gini sih, sebenarnya
saham-saham yang terkait dengan ekspor, karena DXY-nya naik US dollar rupiah, maka eksportir akan diuntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita lihat China ini kan ada potensi recovery juga, dan perlu mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ketinggalan rally-nya katakanlah coal company gitu ya, contohnya ADI gitu yang naik luar biasa beberapa hari ini. Gue cuma bisa bilang bahwa sekarang itu di sektor batubara ya, mungkin gue jelasin sedikit ya, agak lebih panjang dikit gitu, tapi intinya sektor batubara itu sekarang berbeda dengan sektor batubara sebelum adanya HBA. Jadi for context, teman-teman harus tahu bahwa Menteri SDM Pak Bahlil itu membuat satu indeks lah ya, kita bisa bilang itu namanya harga batubara acuan atau HBA. Nah, HBA ini sebenarnya batubara itu ada yang namanya IC3, IC4, terus ada yang Newcastle Coal 1 segala macam gitu ya. Nah, setiap perusahaan batubara itu pasti punya yang namanya pasti punya kadar batubara masing-masing. Katakanlah kita ngomong ITMG itu IC-nya lumayan tinggi gitu. Sementara PTBA itu sulfurnya lebih rendah dan segala macam gitu. Nah, yang jadi masalah untuk perusahaan coal sebelumnya adalah HBA-nya, harga batubara acuannya, itu lebih tinggi daripada IC3 gitu. Nah, sekarang itu problemnya, IC3 ini mulai perlahan-lahan naik dan lebih tinggi daripada HBA gitu. Makanya kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan batubara itu sekarang bisa kita bisa bilang dia itu bisa jual lebih tinggi daripada harga batubara acuan, karena selama ini mereka itu nggak bisa jual lebih tinggi daripada harga batubara acuan. Harga batubara acuan di sini, intinya di sini gitu. Nah, yang diambil kan harga batubara acuan. Padahal kalau kita bilang bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kan ekspor ke China kan. Otomatis kalau ekspor ke China, si Indonesianya itu tidak bisa bersaing karena harga batubara acuannya di atas harga dunia, maka orang-orang nggak akan ambil dari Indo gitu. Nah, sekarang problemnya itu terbalik, karena harga batubara acuannya sekarang di bawahnya harga IC. Makanya kenapa sekarang di terbang segala macam, teman-teman lihat ITMG, BSR dan segala macam itu sudah mulai berterbangan gitu. Nah, ini yang teman-teman tidak boleh kelewat gitu, karena sekarang ini kan habis ini kan sudah mendekati winter kan. Ya, itu salah satu katalis yang membantu untuk mendongkrak sektor coal ini gitu. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa sekarang itu di China itu mengalami tightening dari segi production of coal itu sendiri gitu, karena mereka ada kayak semacam some period of time itu China itu tidak bisa melakukan pertambangan batubara segala macam gitu, karena lebih tight kontrolnya gitu. Bikin bulan apa gitu, kalau saya Juli sampai Oktober gitu. Makanya kenapa production coal di China itu drop, dan itu menjadi kesempatan kita untuk mengekspor lebih banyak gitu. Dan output untuk hydro energy atau energi terbarukan itu juga turun, terutama di China dan India gitu untuk kuartal 3 ini. Makanya kenapa itu menjadi another katalis buat coal company gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke, menarik sekali. Itu penjelasannya. Dan ya batubara juga kalian jangan sampai miss lah. Boleh masukin watchlist dari sekarang, boleh dipantau. Gue batubaranya ya ke 45 aja. LQ45 yang baru mau masuk ya, Ci? Iya dong. Ini Doit menurut gue menarik sih. Ini Doit berapa sekarang? Udah lama nggak lihat. 342. Ini udah swing low, mau naik lagi. By historical, kayaknya Doit tuh perhatiin deh. Tiap angka 300-an boleh beli, ntar dia naik ke 500. Iya, betul. Hari ini di hot community gue nge-call ini sih, UNTR, ITMG. ITMG. Hari ini earningsnya tapi masih jelek ya. Tadi udah keluar gue lihat, dan itu memang ya masih jelek ya, Vin ya. Masih jelek. Soalnya ITMG itu stripping ratio-nya lagi tinggi, dan berarti membuktikan bahwa mereka pada saat ngeruk itu nggak efisien. Gitu. Betul. Dan itu yang bikin anehnya dia drop, karena volume perdagangannya juga drop gitu. Meanwhile, AAD itu lebih bagus karena satu, mereka kan sebenarnya punya PLTU ya. Mereka punya PLTU itu ruginya gede awalnya gitu.
Dan sekarang itu ruginya sudah mulai mengecil. Makanya kenapa itu ada another katalis juga buat Adi gitu. Dan di antara semua grup Wonglo kan sebenarnya yang belum main kan ada Ro. Ya, ada Row Group ya. Gitu. Jadi ya itu yang menjadi another push lah sebenarnya. Ada Row Group sama Merdeka Group. Ya, Merdeka Group. Itu yang paling ketinggalan. Iya, iya. Gitu. Tadi ada yang nanya MBMA. MBMA ya belum lewat lah. Ya, belum lewat. MBMA 67 kemarin, minggu kemarin 610-nya nggak bisa lewat. Hari minggu ini 6710, 6770-nya nggak lewat. Ya, Cici nge-lag. Ya. Gitu. Jadi kayak gitu. MBMA sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Aduh sabar. Oke. By the way, teman-teman, kita terakhir kita ada upload ini ya, podium tentang di IAA. Silahkan ditonton. Mungkin teman-teman juga udah tonton ya. Minggu depan ya. Minggu depan masih ada video baru lagi. Terus jangan lupa subscribe buat yang teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Podium. Sama jangan lupa follow Instagram-nya Podium buat yang masih belum. Silahkan di-follow. Pokoknya kalian punya ide apa nanti sampaikan ke kita lah. Nanti kita mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Either mungkin nanti kita live di YouTube. Cuma live di YouTube tuh susah sih. Iya. Sama dikit nih Han, jelasin nih Han. Kan banyak yang haters tuh dikira kita ketika kita bahas emiten tuh kita ngepom-pom. Padahal benar. Kita ngebahas emiten tuh bener-bener kayak orang pada banyak yang minta gitu, bahas emiten lebih detail dong itu, gitu. Itu jadi per emiten kedua kita nggak ada kepentingan apa-apa buat ngepom-pom barang. Nggak buat apa. Sifatnya bener-bener kayak diskusi kecil. Iya. Sifatnya beneran kayak diskusi dari kita bertiga. Iya. Dan itu yang biasa kita lakukan juga setiap hari gitu, sehari-hari kita ketika punya ide kita bahas bertiga, kita tuker brainstorming, masing-masing punya pendapat apa gitu tentang saham ini gitu doang. Iya. Maksud gue tuh benar. Lagi kan yang kita bahas kan sebenarnya dari sisi fundamental kan, maksudnya bukan. Ya, walaupun kita ada candaan, cuma kita lebih fundamental. Maksudnya kita bahas dari sisi bisnisnya lah. Bukan ngapain kita pom-pom, orang kita masih kecil. Nggak ngepek, kita nggak ada ngapain pom-pom, nggak ngepek. Basically kalau cuan juga kalian cuan sendiri ya kan. Iya betul. Intinya kan kalian nggak harus beli, kalian justru maksudnya itu jadiin bahan buat pertimbangan gitu. Menarik gak gitu menurut kalian? Ya. Oke. Thank you. Kalau tech apa bagus sahamnya kok? Kalau menurut gue nih ya, tech yang tahun ini tuh sebenarnya main tuh yang related ke data center. Lihat aja saham data, terus wifi, lebih kayak gitu kan yang main. Bukan sektor tech yang e-commerce kayak zaman dulu gitu. Yes, betul. Atau yang ada corporate action kayak kemarin itu sempat yang naik itu apa FUTR, IRSX gitu. Ya. FUTR berapa sih hari ini? Oh, kempes. Si Goto earnings-nya ini ya, kerugiannya menurun ya. Iya. Tetap rugi. Tetap rugi. Ya gimana nggak menurun, orang di layoff, ya menurun lah pasti. Iya pasti. Dan cost-nya berkurang. 60 harga ditutup di level 60. Oke, kita coba cari saham AS dibuka merah nih. Sama AS dibuka merah. FIFA. FIFA itu berapa ya FIFA ya ini? PYFA. Ya, PYFA 525. Ya, sekali ayun ke bawah lagi lah nih. Sekalian tutup gap tuh. Wah, lumayan dalam juga ya. Sekalian tutup gap. US ya? Kalau dikasih ke US dalam.
Wah, gila, lumayan. metanya 12% lagi, Vin. Minus 12%. Anjir. Gila. Gila, metanya. Kemarin udah minus 7% ya? Iya, minus 7 itu closing. Close. Oh iya. Ya, Anjay. tapi kan belum kejadian. Ini lebih dalam lagi nih, gila. Iya. Wah, mantap. CDI aja Minus. cakep ya kayaknya. Jadi earningsnya year on year-nya turun. Q on Q-nya bagus sih. Wah, Selonius ini anjay. Selonius ini anjay. Dow Jones-nya dibuka turun ya. S&P 500-nya sama sih. Turun semua sih. Nasdaq-nya juga turun ya. Anjir. Gila ya, Nasdaq tuh tinggi itu ya. Dalam. Ih, mantep. Nggak, Dalam. Naiknya banyak. Naiknya tuh tinggi banget loh. Iya. Buset, dalam kawan. Iya. Fix index-nya naik. Apakah kita besok Halloween Halloween kayaknya enggak sih, Ci. Menyambut Halloween apakah akan a bit spooky? Spooky Halloween. Oh, Telkom laporan keuangannya udah keluar. Bagus. Tuh, gue lagi lihat. Telkom. Q-nya jelek. Year on year-nya sama jelek semua sih. Turun. Ya, Kojimi. Siap cut loss. EPS-nya 48. Q2-nya 52. Q3 tahun 2024-nya 59 turun. Buset, ini badai ini US. Telkom jelek. Yes. Astra tuh bagus sama Auto tuh. Auto bagus tuh. Ya, Auto breakout tadi tutupan gue belum lihat. Iya, bagus. Oh, tutupan break di level 2500. Dia ada ini ya, ada flag pattern 2500. Hari ini aku nggak Auto. Ya, bagus. DRMA hari ini turun. Auto itu juga consumer cyclical yang oke sih. Eral juga ini ya, laporan keuangannya juga jelek ya. Eral harusnya kayaknya masih jelek. Campina es krim. Udah lama nggak lihat dia. Nggak kemana-mana sih, Ci. 214 dong. Oh, balik lagi, flat lagi ya. Ucit. Coba kita lihat Unicam turun ya. Ucit. Ini barang-barang tipis sih. Aduh, Ucit. Ini enggak. Roti gimana roti? Roti, oh iya roti. Cari roti. Wah, nggak ada. Masih flat 800. Masih flat 800. Dan tipis ya dia ya? Iya. Tipis. Oh, tipis banget. Apa jangan di repo, Evin? Kenapa? Jangan-jangan di repo ya sahamnya? Enggak. Mungkin bisa jadi. Bukan dari volumenya, tapi lihat dari cara pergerakan harganya tuh. Karena barang beredarnya memang nggak banyak, jadi nggak ada yang main. Ya, kecil ya. Coba gue lihat ya. Dia kan tipikal saham dividen juga, pasti jadi di maintain gitu aja. Bitcoinnya flu, anjay. Nah, berarti saham koin besok turun lagi tuh, Han. Oh, anjir. Lu perhatiin deh saham koin itu ngikutin pergerakan BTS. Maksudnya lebih kena sentimen sama Bitcoin. Kripto. Tapi hari ini akumulasinya bagus loh, Ci. Nah, ya kan? Siapa tahu ya. Nggak tahu lah ya. Wah, diguyur ini kriptonya. Anjay. Nah, kalau kripto diguyur, anjay. Kita lihat koinnya besok apakah tahan banting atau naik? Turun atau naik. Tapi emang sadis di US nih. Sadis. Apalagi dong saham, sama apa lagi ya? Gue sih suka kayak Medco, Akra gue lagi suka sih. Medco, Akra. Coba gue lagi screening ntar. Cepat Estate. Apex. Ada kongko yang bawa Apex. Ngajakin beli tuh dia, Ci. Iya. Dia ngajakin beli. Anjay.
Anjay. Oh ya, ya standarnya lompat diamnya, buset. Iya. Ampun. Ini efek dari apa sih, Vin? Kan, oh yang ini ya? Nggak ada, Nggak Selonius ada kan? ini. Selonius. Sell on news, cut rate Sell kan on news. udah as expected Terus gitu sudah kan. salaman tadi pagi ya? Iya, Udah terus salaman. salaman, ya udah sell on news. Ya, Fix sana index. gigi. US 10 year yieldnya naik sih. Waduh. Duitnya kemana nih? XAU XAU juara. ya. Menurut Mas lo gue orang, rasa short iya. term bisa main nih. Nah, menurut lo orang emas masih bisa naik gak? Menurut gue bisa sampai goceng loh itu. Bisa. Bisa. Tapi apakah saham emasnya juga ikutin naik? Naik, Kayak butuh akan naik. rehat sejenak. Nah, itu Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Kata saham emas, capek woy naik terus. Udah kan dojotnya udah hijau. Wah, cuci juga sih ya. Keren aja, buset. Apa volatil sekali ya? Iya. Ngeri US, gila. Aduh. Ih, BTC-nya sih nggak ada obat sih turunnya. Porto US gue gimana kabarnya? Gue udah nggak pernah lihat lagi. Astaga. Oke lah, udah. Kita bubar apa kali ya? Oke. Jadi besok apa? Kalian watch list? Pani, BBYB, BWPT. Gua CBDK, MRT. Pani, BBYB. CBDK boleh. MRT. Gua BWPT, MTEK. Sama MAPA. Gua kayaknya aku MAPA besok kalau turun. MAPI juga besok jalan. Besok ada rebalancing LQ45 ya guys. LQ45, IDX30, IDX80, Business 27, MNC 36, IDX ISGL. Itu jadi besok banyak. Cuman biasanya kalau yang lokal-lokal gini tuh sukanya kadang di counter sih sahamnya ya. Jangan lupa semoga bumi gonjang-ganjing. Betul. Jangan lupa semoga bumi bergerak. Oke, break guys. 150. So guys, thank you untuk live-nya hari ini. Jangan lupa follow akunnya Nah Podium, baik itu di Instagram, dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Nah Podium, nah.podium. Silahkan ditonton. Kalau kalian punya ide, punya pendapat segala macam, tinggal ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di minggu depan. So, selamat malam semuanya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.